Ada sebuah insiden yang cukup bikin geger di Pekalongan nih. Sebuah penembakan misterius yang targetnya adalah suami dari seorang pejabat publik. Tapi kasus ini aneh banget, penuh kejanggalan yang kayaknya melawan logika. Yuk kita coba urai bareng-bareng setiap lapis misterinya. Oke, jadi intinya begini. Peristiwanya itu terjadi pas Sabtu malam. Korbannya bernama Ahmad Muzakim. Beliau ini adalah suami dari Ibu Nur Fatwah, seorang anggota DPRD Jawa Tengah. Beliau ditembak oleh orang tak dikenal di rumahnya sendiri. Jelas, serangan kayak gini langsung bikin polisi turun tangan besar-besaran. Tapi, tunggu dulu. Kasusnya tuh nggak sesederhana itu ternyata. Semakin dalam polisi menggali, malah semakin banyak pertanyaan yang muncul. Nah, mari kita ikuti jejak investigasinya buat ngungkap teka-teki di balik semua ini. Setiap investigasi kan pasti dimulai dari sini. Olah tempat kejadian perkara atau yang biasa kita sebut TKP. Apa yang tim penyidik temukan di lokasi inilah yang bakal jadi fondasi buat mecahin seluruh kasusnya. Dan polisi bener-bener nggak main-main. Proses olah TKP-nya sendiri itu berlangsung intensif. Lebih dari 2 jam loh. Durasi ini nunjukin betapa serius dan telitinya mereka dalam memburu setiap petunjuk, sekecil apapun itu. Dan coba lihat siapa aja yang turun langsung ke lapangan. Ada Kapolres Pekalongan, Direskrimum, sampai Kepala Bidang Lapor dari Polda Jateng. Kehadiran para petinggi ini udah jadi sinyal kuat kalau kasus ini dapat perhatian yang sangat-sangat tinggi. Dari semua bukti yang dikumpulin, ada satu benda kecil yang jadi pusat perhatian, sebuah proyektil. Nah, arah dan lintasan proyektil inilah yang jadi teka-teki utama yang coba dipecahkan sama para penyelidik. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mastiin satu fakta yang krusial banget. Ternyata cuma ada satu tembakan yang dilepaskan. Betul, cuma satu. Satu proyektil, satu kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Nah, disinilah bagian paling anehnya muncul. Setelah menganalisis rekaman CCTV dan hasil olah TKP, polisi nemuin sesuatu yang di luar dugaan. Tembakan itu ternyata nggak diarahkan langsung ke Pak Ahmad Muzakim. Pelaku justru nembak ke arah atas. Aneh kan? Jadi, coba bayangin deh jalur proyektil yang aneh ini. Pelurunya tuh pertama kali kena dek di bagian atas teras. Terus dari situ mantul ke bawah, dan akhirnya ditemukan tergeletak di sisi kiri garasi. Ini kan jelas bukan upaya pembunuhan langsung. Terus tujuannya apa coba? Nah, berdasarkan fakta aneh tadi, yaitu tembakan yang nggak diarahkan langsung ke korban, polisi sampai pada sebuah kesimpulan awal yang cukup mengejutkan. Mari kita lihat apa itu. Dan ini dia, Kapolres Pekalongan AKBP Rachma C. Yusuf menyatakan langsung bahwa ini kemungkinan besar adalah sebuah aksi teror. Jadi bukan percobaan pembunuhan, tapi sebuah tindakan yang sengaja dirancang untuk menebar ketakutan atau mungkin mengirim sebuah pesan. Oke, meskipun kesimpulan awal udah ada, kasus ini masih jauh banget dari kata selesai. Masih banyak misteri yang harus dipecahkan sama para penyidik buat dapetin gambaran yang utuh. Disinilah peran Lab4 atau Laboratorium Forensik jadi sangat-sangat penting. Merekalah yang bakal membedah proyektil yang ditemukan tadi buat menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikutnya. Jadi tugas Lab4 sekarang apa aja? Ya, mereka harus mengidentifikasi jenis proyektilnya, kalibernya berapa, dan yang paling penting, senjata apa yang melepaskannya. Apakah itu senjata rakitan, pabrikan, atau jenis lain? Jawaban dari semua ini krusial banget buat melacak jejak si pelaku. Oke, mari kita rangkum sebentar ya. Yang kita tahu, ada satu tembakan, tembakannya nggak langsung kena target, lintasannya mantul, dan polisi melabelinya sebagai aksi teror. Tapi yang belum kita tahu, siapa pelakunya, apa motif sebenarnya, senjata apa yang mereka pakai, dan detail proyektilnya. Wah, PR-nya masih banyak banget. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan di balik satu tembakan ini? Apakah ini murni aksi teror untuk menebar ketakutan? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peringatan tajam yang ditujukan kepada korban dan keluarganya? Penyelidikan masih terus berlanjut, dan misteri penembakan Pekalongan ini masih menanti untuk diungkap.